Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Maret ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu. Kami bisa melewati 2 bulan tahun ini dan memasuki bulan yang ketiga hari ini. Kami bersyukur, kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah, kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebagian firman terambil dari Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Dan dia berkata, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan orang, karena dari dalam hati seseorang timbul pikiran-pikiran yang jahat, perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kejijikan, kelicikan, rangsangan badani, mata yang jahat, hujat, keangkuhan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini keluar dari dalam dan itu menajiskan orang, keluar dari hati. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, di akhir zaman ini situasi dunia semakin hari semakin jahat. Manusia semakin saling licik satu dengan yang lain. Tetapi kita tahu itu dimulai dari akarnya, dari Adam dan Hawa, ketika hatinya tidak berpaut kepada firman Yahweh, tapi lebih condong hatinya kepada perkataan iblis, sehingga terjebak di dalam jebakan dari si iblis. Hari ini saya berikan temanya, jaga hatimu senantiasa. Sekali lagi, jaga hatimu senantiasa. Hati manusia itu kecil, tetapi justru di hati manusia itu bisa menyimpan hal-hal yang besar, yang bahkan isi dunia bisa dimasukin di hatinya, kekecewaan, kepahitan, dan hal-hal yang buruk. Semua itu bisa disimpan di hati seseorang. Maka perlu kita jaga hati kita senantiasa agar benar-benar sesuai dengan firman Yahweh. Kita tahu ada banyak contoh manusia yang tidak bisa menjaga hatinya. Contohnya seperti Adam dan Hawa. Yahweh bilang jangan makan buah yang di tengah taman itu, tapi mereka memakannya. Begitu juga Kain, anak daripada Adam. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban, persembahan Kain tidak diterima oleh Yahweh, maka dia cemburu melihat Habel adiknya dan membunuhnya. Begitu juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf punya mimpi yang baik, yang indah, saudara-saudaranya tidak suka melihat Yusuf sampai memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjual Yusuf kepada orang Mesir. Kita lihat ini contoh hati yang tidak benar, tetapi ada juga contoh hati orang yang benar yang selalu dijaga, yaitu tadi Yusuf. Yusuf sekalipun dia sudah dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, dan juga dituduh oleh istri Potifar berbuat zina padanya, padahal tidak, dimasukin ke penjara bawah tanah. Tapi ketika Yusuf berhasil di Mesir, dia tidak membalaskan kejahatan orang itu, tetapi membalaskan kejahatan orang dengan kebaikan. Baik juga seperti Stefanus, ketika dirajam pakai batu karena memberitakan Injil, saat dia dirajam pakai batu, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Dari contoh-contoh ini, ada orang yang hatinya tidak benar, ada orang yang hatinya benar. Maka menjelang kedatangan Yesus HaMasyiah yang kedua kalinya, jaga hatimu senantiasa, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, atau kapan kita meninggal, kita nggak tahu. Tapi kalau kita jaga hati kita benar, maka ketika Yesus datang, pasti kita dibawa masuk surga. Apa yang perlu kita jaga di hati kita? Yang pertama-tama, hatimu tidak boleh tawar hati atau mendua. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu. Di akhir zaman ini begitu banyak orang yang tawar hati karena apa? Yang fokusnya kepada masalah, bukan fokusnya kepada Yahweh. Yang dia lihat lebih gede kesulitannya daripada kemahakuasaan Yahweh. Jadi hatimu jangan tawar hati, tetapi hatimu harus tetap teguh. Karena katakan tadi, jika engkau tawar hati pada hari kesesakan, kecillah kekuatanmu. Yang kedua, apa yang harus kita jaga di hati kita? Hatimu tidak boleh bimbang atau tidak boleh mendua hati menghadapi masalah. Dalam Markus 11 ayat 23. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa siapa yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya, melainkan percaya bahwa apa yang dikatakannya sedang terjadi, apa saja yang dia katakan terjadi kepadanya. Jadi apapun situasi dunia atau masalah yang kau hadapi, hatimu tidak boleh bimbang, tetapi hatimu tetap teguh kepada janji Yahweh itu tadi. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sawi, kau berkata kepada gunung ini pindah ke laut, pindah. Itu yang perlu kau pegang menghadapi situasi akhir zaman ini. Berikutnya, hatimu jangan iri hati atau cemburu melihat keberhasilan orang lain. Ya. Di dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang sehat adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi iri hati adalah pembusukan bagi tulang-tulang. Dan saya sudah singgung tadi, Kain ketika melihat persembahan Habel diterima oleh Yahweh, hatinya iri hati, cemburu. Kenapa persembahanku ditolak oleh Yahweh, persembahan adikku diterima? Itu dalam Kejadian pasal 4 ayat 3-8. Maka Kain membawa Habel adiknya ke ladang dan di sana dia bunuh. Pembunuh pertama adalah Kain. Gara-gara apa? Iri hati. Kenapa iri hati? Kok korban adiknya diterima, korbanku tidak. Jadi kalau engkau melihat orang-orang di sekelilingmu berhasil, engkau belum berhasil. Jangan iri hati, jangan engkau merencanakan hal-hal yang buruk kepada sesamamu. Engkau tetap belajar untuk tenang dan yakin bahwa Yahweh juga memberkatimu. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita? Engkau jangan mengeraskan hatimu, tetapi hatimu harus lembut. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 7-8, oleh karena itu, sebagaimana Roh Kudus berkata, hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun. Kita tahu bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. Dan yang asli dari Mesir sampai ke tanah Kanaan hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Musa sendiri tidak masuk. Orang-orang Israel di padang gurun selalu ngomel, ngoceh terus, ya.
selalu mengeraskan hati. Sudah berkali-kali Yahweh mengingatkan, selalu mereka mengeraskan hati. Maka Yahweh katakan tidak akan ada orang-orang Israel yang asli dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Mereka mati di padang gurun karena ngomel, mengeraskan hati. Jadi menghadapi situasi akhir zaman ini, jangan keraskan hatimu. Kalau ada sesuatu yang tidak pas di hatimu terhadap orang lain, belajar engkau mengampuni, belajar engkau menerima segala kekurangan, kelemahan orang lain, dan engkau belajar mengasihi orang lain. Supaya apa? Engkau berkenan kepada Bapa di surga. Berikutnya, apa lagi yang harus kita jaga di hati kita? Engkau tidak boleh tinggi hati, tetapi harus rendah hati. Di dalam Amsal 16 ayat 5a yang berbunyi demikian, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Yahweh. Sekali lagi, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Yahweh. Zaman sekarang ini begitu banyak orang tinggi hati, bukan rendah hati. Bukan hanya orang kaya yang tinggi hati, yang pintar tinggi hati. Orang yang miskin pun ada yang sombong tinggi hati. Orang yang bodoh pun ada yang tinggi hati. Maka engkau harus belajar kepada Yeshua HaMashiach bahwa kita tidak boleh tinggi hati. Lawan daripada tinggi hati itu adalah rendah hati. Kita tahu akar daripada tinggi hati itu dimulai daripada Lucifer. Ketika dia berkata, aku akan mendirikan tahtaku di atas tahta yang maha tinggi. Aku menyerupai yang maha tinggi. Maka Yahweh buang Lucifer ke dunia sehingga dia menggerogoti manusia supaya menjadi tinggi hati. Sementara Yesua datang ke dunia ini di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau ada Yeshua HaMashiach di hatimu, pasti engkau rendah hati, bukan tinggi hati. Kalau engkau tinggi hati, berarti engkau dikendalikan oleh roh jahat dan tidak mungkin masuk surga. Kalau engkau ingin masuk surga, belajar rendah hati. Sebagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya melayani. Karena dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Seharusnya kalau Yeshua HaMashiach ada dalam dirimu juga, belajar engkau melayani, bukan senang dilayani. Itulah ciri-ciri daripada anak Tuhan Yesus. Nah, berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjaga hati kita senantiasa? Hatimu tidak boleh kikir. Sekali lagi, hatimu tidak boleh kikir, tapi murah hati. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan demikian, sebab itu hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu juga bermurah hati. Kita tahu satu peristiwa ketika Nabi Elia sedang lapar, dia disuruh pergi ke rumah janda, yaitu janda di Sarpat, berikan aku makan. Janda itu berkata, kami tidak punya makan lagi, tinggal sekali lagi makan. Tetapi dia berkata, lakukan, maka Yahweh memberkati engkau. Dia bermurah hati, di dalam kesulitan dia memberi. Maka Yahweh pelihara janda itu, selama masa kelaparan dia dicukupkan oleh Yahweh. Hari-hari ini, begitu banyak kesulitan, maka tidak sedikit juga orang begitu kikir, pelit, ya, tidak bermurah hati. Saya udah singgung tadi, Stefanus ketika dirajam pakai batu, dia bermurah hati. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika juga Paulus dan Silas ditangkap karena memberitakan Injil, dimasukin ke penjara, disiksa, dipasung. Setelah mereka doa dan penyembahan,
runtuh tembok penjara itu, setelah mereka bebas, Paulus dan Silas melayani kepala penjara itu dengan baik. Karena apa? Dia bermurah hati. Jadi, supaya kita bisa menjaga hati kita sesuai dengan firman Yahweh tadi, ya, tidak boleh tawar hati, tidak boleh bimbang, tidak boleh iri hati atau cemburu, tidak boleh mengeraskan hati, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh kikir atau pelit, tetapi bermurah hati. Maka kita harus membuka hati kita buat Yeshua HaMashiach. Wahyu pasal 3:20, lihat aku berdiri depan pintu, siapa yang membukakan pintu aku akan masuk ke dalamnya. Izinkan Yeshua HaMashiach masuk dalam dirimu supaya engkau memiliki hati yang benar seperti Yeshua HaMashiach. Begitu juga kita harus hidup di dalam firman Yahweh, merenungkan, membacanya, melakukannya dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Apa yang dikerjakannya berhasil. Yang berikutnya kita harus hidup, ya, di dalam sunat roh, yaitu rohani kita, hati kita, dalam Roma pasal yang kedua ayat 29, yang perlu disunat adalah hati kita, keinginan-keinginannya. Kita harus dipenuhi Roh Kudus senantiasa, sehingga menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23, bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, kemurahan, kebaikan, damai sejahtera, ada pengendalian diri. Dan juga kita harus hidup dalam buah-buah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8, kasih itu bermurah hati, berpanjang sabar, tidak suka kepada ketidakadilan, tapi kepada keadilan. Jadi, marilah kita mempersiapkan diri kita, menjaga hati kita senantiasa sesuai dengan firman Yahweh. Sebab kita nggak tahu kapan dipanggil sama Yahweh, atau kapan Yeshua HaMashiach datang jemput kita. Jika hatimu engkau jaga sesuai dengan firman Yahweh, dijamin pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami supaya hati kami tidak boleh tinggi hati, tawar hati, bimbang, cemas. Kami mempunyai hati meneladani hati daripada Yeshua HaMashiach yang lemah lembut dan rendah hati. Urapi kami semua, firman-Mu ini tertanam dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kalinya. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap taat melakukan kehendak-Mu saja. Hatinya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau tolong bangsa dan negara kami, jagai juga seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Yang sakit sembuh, yang lemah kuatkan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.